Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Saya di jurusan Manajemen dan Bisnis S1. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari analisis dan implementasi strategi manajemen perubahan pada PT Astra Honda Motor. Oke, next. Oke, di sini ada daftar isi, bisa kita lihat ya, ada latar belakang, pendahuluan, analisis SWOT, strategi manajemen perubahan, dampak dan hasil, sumber data, dan kesimpulan. Oke, mari kita ke slide berikutnya. Oke, di sini slide pertama itu ada latar belakang dari PT Astra Honda Motor yang biasa kita sebut AHM, merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang mendominasi pasar sepeda motor sebagai pemimpin industri. AHM terus berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, serta perubahan preferensi konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif global mulai beralih ke kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon. Hal ini mendorong AHM untuk menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap relevan dan kompetitif. Oke, next. Di sini ada pendahuluan. Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Astra Honda Motor atau AHM adalah pengembangan dan pemasaran sepeda motor listrik. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, AHM meluncurkan motor listrik Honda dan berencana menambah beberapa model lainnya hingga tahun 2030 nanti. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Yang seperti kita ketahui, sekarang di mana-mana sudah merajalela motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik, ya kan. Nah, si AHM itu meluncurkan produk listrik juga agar bisa bersaing gitu, agar memperkuat daya saing. Oke, selain transisi ke kendaraan listrik, AHM juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produknya. Isu terkait rangka ESAF atau Exchange Smart Architecture Frame yang sempat menjadi sorotan publik mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan purna jual sebagai langkah nyata. AHM memperpanjang garansi rangka menjadi 5 tahun tanpa batasan kilometer guna memastikan kepuasan pelanggan dan membangun kembali kepercayaan konsumen. Ya, jadi seperti yang kita lihat gitu ya di sosial media, berita-berita tentang rangka ESAF itu yang emang kropos katanya gitu kan. Nah, jadi si Honda nih biar konsumen tuh percaya lagi dan konsumen tuh balik lagi gitu lah istilah katanya ya. Nah, dia caranya tuh dia memperpanjang garansinya menjadi 5 tahun dan nggak ada batasan kilometer gitu. Oke, next. Di sini ada analisis SWOT PT HM. Yang pertama itu kekuatan atau strength. Yang pertama, pemimpin pasar dalam industri sepeda motor di Indonesia dengan jaringan distribusi luas. Yang kedua itu dukungan dari Honda Motor Co. Jepang dalam hal teknologi dan inovasi produk. Yang ketiga, reputasi kuat di pasar dengan basis pelanggan yang loyal, fasilitas produksi yang canggih dan kapasitas produksi yang besar, komitmen terhadap pelayanan purna jual termasuk garansi yang diperpanjang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, yang kedua itu ada kelemahannya yang bisa kita sebut itu weakness. Ada beberapa. Adaptasi terhadap kendaraan listrik masih dalam tahap awal dibandingkan dengan beberapa pesaing yang sudah lebih dulu memasarkan produk EV secara agresif. Ketergantungan pada regulasi pemerintah terkait insentif dan subsidi kendaraan listrik, tantangan dalam menjaga kualitas produk terutama setelah ada isunya rangka ESAF yang sempat menurunkan kepercayaan pelanggan. Harga motor listrik masih lebih tinggi dibandingkan motor konvensional yang dapat membatasi adopsi di segmen pasar tertentu. Oke, next. Di sini ada strategi manajemen perubahan dari PT Astra Honda Motor atau AHM, yaitu dia mengadopsi strategi perubahan yang berfokus pada inovasi produk, meningkatkan kualitas layanan dan adaptasi terhadap tren kendaraan listrik. Strategi ini mencakup beberapa, yaitu ada diversifikasi produk. AHM meluncurkan sepeda motor listrik sebagai respons terhadap tren elektrifikasi dan regulasi pemerintah.
Perusahaan juga terus mengembangkan model baru hingga 2030 nanti untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik. Selanjutnya, peningkatan kualitas dan layanan purna jual. Setelah mendapat kritik tentang rangka ESAF, AHM meningkatkan standar kualitas dan memperpanjang garansi rangka menjadi 5 tahun tanpa batasan kilometer. Ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan agar bisa balik lagi. Gitu. Investasi pada infrastruktur dan teknologi. AHM membangun fasilitas produksi yang mendukung produksi motor listrik dan menjalin kerjasama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk stasiun pengisian baterai. Edukasi konsumen. Mengingat transisi ke kendaraan listrik masih tergolong baru di Indonesia, AHM aktif mengedukasi konsumen tentang manfaat motor listrik melalui kampanye pemasaran dan kerjasama dengan komunitas pengguna motor listrik. Oke, selanjutnya ini ada dampak dan hasil. Yang pertama itu dampak operasional. Ada beberapa. AHM harus menyesuaikan lini produksinya dengan teknologi kendaraan listrik, termasuk pengadaan bahan baku dan perakitan komponen yang berbeda dari motor berbahan bakar bensin, dan investasi besar dalam riset dan pengembangan R&D, serta infrastruktur seperti stasiun pengisian dan pertukaran baterai. Yang ketiga itu penguatan layanan purna jual dengan garansi yang diperpanjang, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Berikutnya itu ada keberhasilan. Yang pertama ini ada AHM berhasil merilis motor listrik pertamanya dan berkomitmen untuk mengembangkan lebih banyak model. Yang kedua itu perusahaan tetap mempertahankan reputasi kuat di pasar dan menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kualitas produk. Yang terakhir itu adalah langkah-langkah seperti perpanjangan garansi dan peningkatan layanan purna jual menunjukkan respons yang cepat dan efektif terhadap permasalahan yang muncul. Oke, berikutnya di sini ada sumber data yang bisa kita lihat ya. Mungkin langsung lanjut lagi. Oke, kesimpulannya di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat dari analisis yang telah kita lakukan. Yang pertama itu ada mempercepat pengembangan infrastruktur. Yaitu berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk membangun lebih banyak stasiun pengisian dan penukaran baterai. Yang kedua itu mendorong penggunaan teknologi baterai swap agar konsumen tidak perlu menunggu lama untuk mengisi daya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini mah menurut saya aja nih masih agak kurang kalau dibuat kalau untuk tentang kelistrikan yang entah sepeda listrik, motor listrik atau mobil listrik gitu kan. Karena kita tahu stasiun buat ngisi baterai itu sekarang masih dikit gitu kan di Indonesia tuh. Dan butuh waktu lama juga kalau emang ada tempat pengisian baterainya. Itu bisa memakan waktu banyak gitu kan dibandingkan dengan kayak mobil konvensional yang lain atau bensin lah ya kita sebutnya ya. Jadi tolong di ini lagi lah kalau emang mau terwujudkan gitu kan. Tolong di upgrade lagi gitu. Oke, selanjutnya itu ada strategi harga yang lebih kompetitif. Yang pertama itu mengembangkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel seperti cicilan tanpa bunga atau program tukar tambah bagi konsumen yang ingin beralih ke motor listrik. Yang kedua itu memanfaatkan insentif pemerintah secara maksimal agar harga motor listrik lebih terjangkau. Karena memang mahal banget sih, lebih hampir sama lah sama motor bensin harga motor listrik. Oke, cukup sekian dari saya Muhammad Ahmad Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu murid dari saya. Kalau emang ada kebenaran itu hanya kebetulan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.